Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muhasabah Story. Hidayah adalah bimbingan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang, berupa terbukanya hati dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Berbicara soal hidayah berarti membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan manusia. Bagaimana tidak, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakanya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raf ayat 178. Sebagaimana hidayah yang Allah berikan kepada seorang pendeta Hilarion Henggi, yaitu seorang imam Katolik terkemuka di Amerika Serikat, yang dimana hidayah tersebut membuatnya masuk Islam, memicu kehebohan di komunitas gereja setelah mengumumkan keputusannya untuk memeluk agama Islam. Henggi yang tinggal di California sebelumnya adalah seorang imam ortodok Rusia. Dia kemudian bergabung dengan Antiochian Orthodox Rus, yaitu Gereja Ortodok Antioquia, sekitar pada tahun 2003 sebelum beralih ke Eastern Catholic Rus, yaitu Gereja Katolik Timur, pada tahun 2007. Dia lulus dari Holy Resurrection Monastery, yaitu Biara Kebangkitan Suci, yang bertempat di Eustatius di Wisconsin, untuk menjadi pendeta Katolik Bizantium, dan baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk mendirikan Eastern Christian Monastery, yaitu Biara Kristen Timur di California. Namun dalam postingan blognya sendiri, Henggi yang kini mengumumkan nama Said Abdul Latif mengatakan, setelah puluhan tahun merasa tertarik pada Islam dalam berbagai tingkatan, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko. Agar hal ini terjadi, bagaimanapun diperlukan langkah fisik dan teratur, karena saya tinggal di biara Katolik. Seseorang tidak bisa menjadi pendeta dan biara secara terbuka, dan seorang muslim secara pribadi, lanjut dia, seperti dikutip dari Middle East Monitor yang dikutip pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Dia menggambarkan konversinya sebagai kembali ke timur dan kembali ke identitas primordialnya. Dia juga memberikan penjelasan tentang konversinya itu dengan mengutip sebuah ayat, memberikan penjelasan dengan mengutip ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, yaitu tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian kepada roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Bunyi terjemahan dari Al-Quran tersebut yang dikutip Henggi. Dia lebih lanjut mengonfirmasi tentang statusnya yang kini menjadi mu'allaf. Karena alasan inilah para mu'allaf sering tidak berbicara banyak tentang konversi seperti mereka berbicara tentang kembali ke Islam, keyakinan primordial kita. Sebuah proses panjang untuk kembali, tulis dia dalam blognya. Menanggapi entry blog tersebut, sebuah artikel baru-baru ini oleh Catholic.com berjudul Sad Journey of the Muslim Priest menyebutkan bahwa berita tentang penerimaan mantan pendeta itu terhadap Islam juga mendapat reaksi beragam di media sosial, di mana umat Islam menyambutnya
dan beberapa orang Kristen menghakiminya sedaya apostatisi. Menurutnya menjadi muslim merupakan proses panjang untuk kembali sebelum pada akhirnya nanti kembali ke Tuhan. Kabar masuk Islam Hilarion Henggi lantas viral di media sosial. Sejak itu dia telah mendapat pesan dukungan dari muslim dari penjuru dunia. Kehangatan dan keramah tamahan yang saya saksikan dan diterima dari komunitas muslim sangat fenomenal. Saya belum pernah mengalami keramahan seperti ini. Masa depan bagi saya tidak pasti. Sebuah lompatan ke dalam kegelapan selalu ditempa dengan beberapa kecemasan. Menurutnya setelah membuat keputusan untuk masuk Islam, ia merasa kedamaian, kegembiraan, dan kelegaan. Sekarang mulai pekerjaan memasuki lebih dalam ke dalam keyakinan ini. Pembelajaran yang lebih dalam, cinta untuk din ataupun agama, cinta untuk umat, dan juga cinta untuk Nabi. Semoga saja saudara kita ini istiqamah dalam memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin.